Shalom saudara-saudara, mari kita melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Saudara, ada sebuah buku anak-anak yang berjudul If You Give a Mouse a Cookie yang ditulis oleh seorang yang bernama Laura Numeroff. Buku ini saudara mengisahkan dengan gaya yang humoris tentang bagaimana sesuatu yang kita lakukan akan membawa kita kepada konsekuensi yang akan membawa kepada konsekuensi yang lain lagi. Nah, di dalam buku ini dikisahkan demikian, saudara. Jika engkau memberikan seekor tikus sebuah kue, dia akan meminta kepadamu segelas susu. Dan ketika engkau memberikannya segelas susu, dia akan meminta sebuah sedotan. Ketika dia selesai minum susu, dia akan meminta sebuah serbet. Kemudian dia akan melihat dirinya di kaca untuk memastikan bahwa mukanya tidak memiliki kotoran bekas minum susu. Ketika dia bercermin, dia akan menyadari bahwa rambutnya perlu dicukur. Jadi dia kemungkinan akan meminta gunting. Ketika selesai mencukur, dia akan meminta sapu untuk membersihkan bekas-bekas potongan rambut. Dan hal itu akan membawa kepada lantai yang harus dipel. Di mana hal ini akan membuat tikus tersebut kemudian merasa capek. Dan setelah itu engkau harus menyediakan tempat tidur baginya untuk beristirahat. Dan dia akan meminta engkau untuk membacakannya sebuah dongeng sebelum dia tidur. Kira-kira demikian gambarannya, saudara. Ini adalah sebuah kisah bagaimana sebuah keputusan memberikan sepotong kue kepada seekor tikus akan membawa begitu banyak akibat atau konsekuensi. Itulah, saudara, yang terjadi kepada Daud. Perbedaannya dengan kisah yang tadi adalah kisah Daud tidak mengandung unsur humor sama sekali. Akibat satu hal yang dia lakukan, yaitu perzinahannya dengan Batseba, perbuatannya itu membawa begitu banyak konsekuensi yang menyedihkan sekaligus mengerikan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah merenungkan sebagian dari konsekuensi dosa Daud tersebut. Saudara, setelah Daud melarikan diri dari Yerusalem karena Absalom anaknya itu, di dalam 2 Samuel 16, hal pertama yang dilakukan oleh Absalom adalah atas nasihat Ahitofel, teman Daud yang berkhianat, dan kemudian dia menjadi penasehat Absalom adalah Absalom, saudara, kemudian menghampiri gundik-gundik ayahnya yang ditinggalkan Daud untuk menunggui istana. Absalom melakukan itu di dalam kemah di atas sotoh, di depan seluruh mata seluruh Israel. Tindakan ini, saudara, adalah tindakan yang menunjukkan bahwa Absalom telah mengambil alih kuasa atas ayahnya. Tindakan yang merupakan ekspresi bahwa Absalom kini yang mengambil alih. Apakah saudara masih ingat di dalam episode sebelumnya tentang bagaimana kepribadian Absalom ini? Seorang yang good looking. Tidak ada orang yang begitu dipuji kecantikannya di seluruh Israel selain Absalom. Dari ujung kaki sampai kepala tidak memiliki cacat sama sekali, berkarisma, dan dia dipuji oleh seluruh Israel. Dia memiliki semua paket lengkap, saudara. Dan Absalom tahu tentang semua kelebihan yang dia miliki itu. Namun saudara, ada sesuatu yang begitu berbahaya tentang semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki itu. Selain memang Absalom bukanlah seorang yang memiliki takut akan Tuhan di dalam hatinya, dia adalah seorang yang memiliki kesombongan. Ada sebuah ego yang begitu besar yang membelenggunya. Saudara masih ingat tentang bagaimana dia memotong rambutnya dan kemudian mengukur berat dari rambut tersebut. Gambaran seseorang yang bukan hanya menyadari kelebihan-kelebihannya, tetapi juga menyombongkannya. Seorang yang ingin diagungkan dan dipuji-puji. Di pasal 17 ayat 1-3 di dalam 2 Samuel, Ahitofel memberikan nasihat tentang bagaimana mengalahkan Daud dan pasukannya, yaitu dengan membawa 12.000 pasukan pada malam itu juga. Dan Ahitofel meminta supaya dia yang memimpin pasukan itu untuk mengejar Daud, saudara. Nah, sesungguhnya nasihat ini adalah nasihat yang baik. Baik maksudnya, saudara, adalah nasihat yang tepat bagi Absalom jikalau dia mau mengalahkan Daud dan pasukannya pada waktu itu. Nah, karena tentu malam itu Daud dan pasukannya sedang kelelahan di dalam pelarian. Namun saudara, nasihat itu kemudian digagalkan oleh Husai
yang adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Daud untuk kembali kepada Absalom. Nasihat Husai kepada Absalom kelihatannya baik karena memberi kesempatan kepada Absalom untuk memperlihatkan kebesarannya, yaitu dengan mengumpulkan seluruh pasukan dari Dan sampai Berseba, pasukan yang sangat banyak seperti pasir di laut, dan Absalom sendiri yang harus maju memimpin pasukan itu. Saudara bisa membayangkan bagaimana Absalom mendengarkan dan kemudian membayangkan peristiwa itu terjadi. Dia mungkin terbakar darahnya dan membayangkan bagaimana ribuan pasukan bersorak-sorak menyerukan namanya dan dia sendiri berada di depan memimpin pasukan itu. Saudara melihat karakter Absalom di dalam hal ini? Dia adalah seorang yang ingin memperlihatkan kebesaran dan kehebatannya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa nasihat itu justru akan membawa kecelakaan baginya. Nasihat itu justru memberikan waktu bagi Daud, saudara, yang adalah sesuatu yang sangat penting di dalam peperangan. Namun karena strategi Husai itu sangat memuaskan egonya, maka dia langsung menyetujui strategi itu. Dan 2 Samuel 17 ayat ke-14 mengatakan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nasihat Husai dengan taktiknya ini sesungguhnya sedang memberikan waktu bagi Daud untuk menyusun strategi. Dan waktu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam peperangan. Nah, setelah nasihat ini disetujui oleh Absalom, saudara, Husai dengan diam-diam mengirimkan berita dan memberitahukan kepada Daud apa yang harus dia lakukan. Saudara, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan Absalom. Singkat cerita, di pasal 18 ayat yang ke-7 dikatakan, tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kematian Absalom sendiri terjadi dengan begitu tragis, saudara. 2 Samuel 18 ayat 9b. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Dan beberapa penafsir mengatakan, saudara, bahwa tersangkutnya kepala Absalom ini berhubungan dengan rambutnya. Rambut yang sangat dia banggakan itu adalah sesuatu yang ironis, saudara, sesuatu yang sangat dia banggakan, hal itu pula yang kemudian mencelakakan dirinya. Dan Yoab yang mendapat laporan tentang hal itu kemudian datang mengambil 3 lembing dan dengan tangannya ditikamkannya ke dada Absalom ketika Absalom masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Saudara, hal menarik terakhir yang dicatat tentang Absalom adalah 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di lembah raja. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Saudara, siapa yang biasanya membangun tugu untuk dirinya sendiri? Siapa yang membangun tugu untuk menjadi sesuatu yang diingat oleh orang lain? Untuk apa membangun sebuah tugu, saudara? Hanya seseorang yang dikuasai oleh kesombongan dan seseorang yang ingin dikagumi dan diingat yang akan membangun tugu untuk dirinya sendiri dan kemudian menamakan tugu itu sesuai dengan namanya. Itulah akhir kehidupan Absalom, saudara. Apakah di dalam diri kita ada hal-hal yang mirip dengan Absalom ini? Adakah kebutuhan untuk diakui? Kebutuhan untuk dipuji? Membandingkan diri? Dan kemudian menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita? Menyombongkan kelebihan-kelebihan kita? Kiranya kita tidak dengan terlalu cepat menghakimi dan menganggap diri lebih baik dari Absalom ini, saudara. Karena sejujurnya,
setiap kita memiliki percikan-percikan jiwa Absalom ini di dalam diri kita. Konon katanya, kesombongan ini seperti penyakit yang aneh, bisa menular dan menjadi ganas. Dan ia bisa menjangkiti siapa saja, tidak peduli latar belakang dan sukunya. Tidak peduli apa jabatannya, tidak peduli dia kaya atau miskin, bodoh atau pandai, jahat atau baik, berambut lurus atau ikal, injili atau liberal, dan lain-lain dan lain-lain. Intinya bisa menjangkiti siapa saja, tidak ada yang imun, saudara. Kiranya setiap kita mengintrospeksi diri, dan minggu depan kita akan melanjutkan kisahnya. Amin.